seperti ini. Oke, terus kamu memasukkan datanya gimana tadi? Karena dari lab itu udah ada dari atas ya. Iya Bu. Nah, Ini oke. nomor 11 menampilkan NPM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai untuk semua mahasiswa. Nah, di sini untuk scriptnya select nilai, NPM, nama, kode mata kuliah, UTS, dan UAS. Terus, di mana nilai NPM sama dengan mahasiswa dan dia di-execute, hasilnya seperti ini, Bu. Oke, terus Dan nomor 12 menampilkan perintah operator in untuk menggantikan operator OR untuk menampilkan semua mahasiswa yang tinggal di Kota Bekasi, Bogor, dan Jakarta. kamu kan nggak ada nomornya ya, nomor soalnya ya, Ririn. Oh iya Bu, lupa. Ya, terus Di sini di-select from mahasiswa di mana kota di Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Dan execute-nya keluar seperti ini, Bu. ya, di agak besarkan sedikit di Zoom Oh iya, Bu. apa halaman itu. Oke, nah itu ini kan kelihatan. Oke, terus Ririn. Dan selanjutnya menampilkan NPM, nama mahasiswa, nama mata kuliah, UTS, UAS, mutu, grade untuk semua mahasiswa. Untuk ini, select nilai, NPM, nama, kode mata kuliah, UTS, UAS, mutu, grade dari nilai, di mana nilai NPM sama dengan mahasiswa. Dan execute-nya seperti ini. Oke, terus Yang selanjutnya menampilkan nama mahasiswa, nama mata kuliah, UTS, UAS untuk semua mahasiswa yang nilai UTS lebih besar dari 60 dan UAS lebih besar dari 60. Di mana select dari nilai di mana UTS lebih besar 60 dan UAS lebih besar 60. Ketika di-execute, maka hasilnya akan seperti ini. Dan selanjutnya menambahkan kolom fakultas atau FAK varchar sebelum kolom kelas pada tabel mahasiswa. Nah, di sini kita alter tabel mahasiswa, menambahkan fakultas varchar 30 after nama. Maka kalau di execute akan seperti ini. Yang selanjutnya menambahkan kolom usia in pada tabel mahasiswa. oke, terus hasilnya. Hasilnya seperti ini, hasil outputnya. Dan selanjutnya, Kamu menambahkannya seperti dengan ini apa? kenapa Bu? Kamu menambahkannya bagaimana caranya? Oh iya Bu. Menambahkannya dengan cara select NPM, nama, usia dari mahasiswa di mana usia lebih kecil, select average usia from mahasiswa. Dan maka Halo, menghasilkan, putus-putus. Halo, ya Ibu. Saya ulang ya Bu. halo, Halo, bisa dengar suara saya? bisa Ibu. Terputus-putus nggak ini? Enggak Ibu. Nomor 18, select NPM, nama, usia from mahasiswa. Di mana usia lebih kecil, select average usia from mahasiswa.
maka outputnya akan seperti ini. Yang selanjutnya, data mahasiswa pada Excel atau Notepad minimal 10 record dengan nama mahasiswa. Dan datanya sudah diberikan, datanya menghasilkan ini. Yang nomor 20, tambahkan data pada tabel mahasiswa dari file mahasiswa teks dengan perintah load data invite mahasiswa text into table mahasiswa file terminate. Mana ininya skripnya? Perintahnya mana ini? Ini langsung hasilnya aja nih, gimana caranya? Untuk perintahnya ini, Bu. Untuk perintahnya sendiri, Sama ini 19 tadi juga gitu ya. Kan dia nge-load file nih dari mahasiswa 1 TXT. Nah, gimana caranya? untuk nomor 20, load data in file, masuk ke program data MySQL server 8.0. Kenapa nggak ada di jawabannya? Oh iya, Bu. Kemarin lupa nge-SS, Bu. Oh gitu. Ini nggak ngambil dari punya teman-temannya kan? Enggak, Bu. Ini dan sendiri. Oh, Ya, Bu. sendiri. Nanti dimasukkan ya. Ya, Ibu. Ya, oke. Oke, cukup Ririn 10 aja, nanti yang lain lagi yang 10-nya ya. Ya, Ya, 3 terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih. Silakan stop share, Ririn. Oke, kemudian dilanjutkan oleh, bentar ya. Saya sengaja bagi-bagi biar tidak bosan. Bentar. Ririn, kamu A atau B, Ririn? B, Ibu. B itu siapa? Marsha? Atau Salva? Marsha Salva? Enggak ada yang ketemu. Oh, ada. Oke, sudah ketemu. Tidak. Saya Oke, berikutnya saya panggil. Ini kenapa setengahnya aja yang datang ya? Biasanya kan kalian rame ya? Atau memang kemarin setengah-setengah? Gimana sih ceritanya kemarin? Saya lupa. Halo? Halo, ini kenapa baru 30 orang? Haikal atau Gibran ya yang biasa ini? PA, PJ-nya gimana nih? Maaf Bu, buat di grup angkatan udah diingetin Bu buat join. Tapi Tapi mungkin masih ada yang belum bangun atau gimana gitu Bu. walah. Oke, gak apa-apa. Next berikutnya yang jelasin 21 sampai 33 itu adalah Gilbert. Gilbert ada? Halo Gilbert, silakan. Halo Gilbert. Ya, halo Bu. Ya, oke, silakan nomor lanjutannya ya dari yang Maaf Bu, saya lagi pakai HP. Loh, kok pakai HP kan kita ini kuliah. Laptopnya lagi dipakai. Bu. Emang laptopnya nggak sendiri, laptop bareng-bareng emangnya. Iya, Oke,
Oke, saya ganti aja ke Nur Hadi Mailana. Iya Ibu. Oke, silakan dilanjutkan ya. Iya Ibu. Izin share ya Bu. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya sudah, ini soalnya. Terus Ya, jawaban. dan menggunakan MySQL Pen Hmm. di sini. Hmm. Ya, untuk yang soal 33 itu lanjutannya nomor 21 ya. Itu ya. Buat data matkul pada Excel minimal 5 record. Jadi yang buat data matkul itu caranya buat dulu di Wattpad, terus file itu dimasukin ke eh di program data, kemudian masuk ke MySQL Server 8, kemudian upload di sini di file upload. Nah ini saya udah buat data matkul 1, ini buat yang notepad-nya. Kemudian untuk script-nya itu menggunakan plot data file, in file, ini yang file program itunya, matkulnya. Kemudian into table matkul terminated by .com. Kemudian untuk menampilkannya select from matkul. Nah ini sudah terlihat Oke. tambahan dari 5 matkul tadi. Kemudian selanjutnya itu menambahkan data nilai minimal 6 record, sama secara seperti tadi dengan upload di file ini MySQL Server, ini yang nilai. Kemudian untuk menambahkannya yang sama menggunakan load file program datanya, kemudian into tabel nilai file terminated by .com. Untuk menambilkannya select from nilai, kemudian ini 6 tambahan record tadi. Selanjutnya ubah nilai dari kolom fakultas dengan ketentuan ambil situ dikit ketiga dari NPM dengan ketentuan yang berikut, yaitu nilai dikit ketiga 1 untuk FT, nilai dikit ketiga 2 untuk FE, 3 FTSP, 4 FTI, 5 FPSI, dan 6 FSAS. Itu menggunakan ini. Kita update dulu tabel mahasiswanya. Set fakultasnya itu menggunakan case when npm like untuk dikit ketiga, jadi ini ada underscore 1, 2, kemudian yang ketiganya 1 itu untuk FIKTI, yang 2 untuk FE, 3 untuk FTSP, 4 FTI, 5 FPSI, 6 FSS, dan ketika dia tidak enggak kosong berarti hasilnya kosong. Kemudian untuk menampilkannya, misalkan kita mahasiswa berfakultasnya, jadi kita menggunakan rumus count untuk yang jadi jumlah mahasiswanya, kemudian pilih fakultas dari tabel mahasiswa grup by fakultas. Ini menunjukkannya. Jadi untuk FIKTI ada 10 mahasiswa, FTI 4 mahasiswa, FE 2 mahasiswa, dan seterusnya. Selanjutnya menampilkan jumlah kode MK nama mata kuliah untuk semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Itu menggunakan rumus ini, select max nilai kode MK sebagai kode MK, kemudian max matkul nama MK sebagai nama MK,
Ini untuk menghitung mahasiswa menggunakan count as jumlah mahasiswa from dari tabel nilai matkul mahasiswa, di mana where nilai KDMK-nya sama dengan nilai matkul KDMK dan nilai NPM sama dengan mahasiswa NPM. Kemudian di grup by nilai KDMK. Misalnya kan seperti ini. Jadi ada tabel menambahkan KDMK, nama MK sama jumlah mahasiswanya. Oke, betul. Selanjutnya, nomor 28 menambahkan nilai rata UTS untuk setiap KDMK. Untuk rata UTS setiap KDMK itu menggunakan ini select max nilai KDMK sebagai KDMK-nya, kemudian max matkul 6 MK sebagai nama MK, kemudian round untuk rata itu menggunakan round average nilai UTS yang dibagi 2 sebagai rata UTS-nya. Kemudian dari tabel nilai matkul di mana nilainya KDMK-nya itu sama dengan matkul KDMK, grup by KDMK. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk KDMK-nya nama MK dan rata UTS-nya dari setiap mahasiswa. Oke. Selanjutnya mengubah nilai kolom mutu dengan formula 70% dari UTS ditambah 30% dari UAS. Untuk rumusnya itu kita update nilainya dengan set mutu itu around menghitung jadi UTS dikali 70 per 100 karena 70% di 2 ditambah round UAS yang 30% jadi 30 per 100 dan 2. Kemudian untuk mengupdate nilai mutunya di sini mengubah nilai mutu dengan ketentuan A untuk lebih dari 85, B untuk lebih dari 65 dan seterusnya. Itu mengupdate nilai set grade di mana cash selain mutu itu kalau lebih dari 85 dan A, mutu lebih dari 65 dan B, dan mutu 55 dan C dan seterusnya. Dan untuk menampilkannya pilih select grade code untuk menghitung jumlah mahasiswa dari tabel nilai menggunakan grup by grade. Ini order by grade size-nya itu jadi kayak urut A dapat yang nilai A, B, sama C dan seterusnya. Nah, sebelumnya yang dapat nilai A itu ada 9 orang, yang dapat nilai B ada 7 orang, dan dapat nilai C ada 4 orang. Ini kalau untuk melihat semuanya ada seperti ini. Selanjutnya menampilkan mengirimkan setiap grade dari yang ini untuk kolom, kemudian simpan dalam file hasil termometer menggunakan itu ini. Jadi select mahasiswa dari yang diminta pada NPM, nama kelas matkul, nama MK, nama nilai menggrade dari tabel mahasiswa nilai matkul. Kemudian ini yang dengan nilai NPM sama mahasiswa NPM sama nilai KDMK sama matkul KDMK sama order by name. Kemudian caranya untuk kita bisa menampilkan menggunakan website itu upload file dengan nama filenya, kemudian file register method. Kemudian kita coba run. Nah, ini harus dibahas. Untuk melihat itunya, file notebooknya. Oke, cukup bagus ya. Ini tabel hasil. Ini hasil. Oke. Ini hasil ya Nur Hadi ya. Iya ini. Ya. Nah, oke. Terima kasih Nur Hadi ya. Nur Hadi menjelaskannya sangat runut dan juga dokumentasinya juga bagus berurut ya. Ini satu file aja untuk semua nomor 1 sampai 33 ya Nur Hadi ya. Iya Ibu. Oke. Terima kasih Nur Hadi sudah menyelesaikan pembahasan untuk semua studi kasus kita karena masih masih standar lah studi kasusnya cuman pengolahan nilai gitu ya, tapi teman-teman diperkenalkan dengan cara men-save hasil, kemudian menambah data dengan cara nge-load file gitu ya, dan rumus-rumus sederhana. Jadi
tujuannya dari tugas dari studi kasus itu adalah itu ya. Mungkin ada beberapa yang belum ya, yang kayak grade dan mutu belum saya lanjutkan karena ya sudah saya memberikannya setengahnya dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Oke. Sekarang saya stop dulu ya untuk pembahasan soal udah selesai. Jadi tidak ada lagi nanti bertanya-tanya apakah soalnya udah dibahas atau belum gitu ya. Nah ini udah dijawab semua juga sampai akhir sama Nur Hadi. Terima kasih. Next ya. Saya mau nanya tentang tugas akhirnya, apakah sudah ada yang selesai untuk desain IRD-nya? Kemarin udah saya ini kan ya, saya suruh kumpulkan kalau tidak salah untuk desain IRD-nya saja dulu ya, belum ke implementasinya. Silahkan, mungkin ada kelompok yang mau presentasi ya, mau menjelaskan kami akan membuat seperti ini, terus mau dicek nih desain IRD-nya udah benar atau belum gitu ya, silahkan di present di sini ya, sambil saya cek di pengumpulan tanggal kemarin ya. Mungkin kelompok kami Bu boleh presentasi. Ya, oke, silahkan. Jadi sambil kita koreksi bareng-bareng ya, karena ini memang kita betul. Oke, silahkan. Oke. Izin share screen ya Bu. Ya, oke. Rencananya jelaskan ya, rencananya mau ke database apa gitu ya, untuk proses bisnisnya apa aja gitu, itu dijelaskan. Baik Bu. Jadi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari kelompok kami terdapat rencananya terdapat 10 tabel. Tapi mungkin di saat tugas akhir nanti mungkin bisa bertambah atau berkurang sesuai kemampuan kita Bu, gitu. Dan mungkin yang pertama bisa dimulai dari Jeki. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tabel admin. Nah, di sini untuk tabel admin itu isinya itu ada ID dengan INT yang berkarakter 11. Yang kedua ada nama dengan tipe varchar 255, nomor telepon dengan tipe varchar 255, alamat juga dengan tipe yang sama varchar 255, email dan juga gambar. Selanjutnya yaitu ada tabel drop spot. Drop spot itu adalah tabel di mana titik lokasinya. Yang pertama itu ada ID dengan INT 11, ID lokasi dengan INT 11, nama drop spot, nomor telepon PJ dan juga alamat. Untuk selanjutnya yang list ketiga itu ada list makanan mitra. Ini list makanan mitra itu list makanan yang nantinya ada di mitranya itu apa aja. Yang pertama itu ada ID dengan INT 11, ID mitra itu INT 11, nama makanan, varchar 255, harga dengan varchar 25, stok varchar 255 dan juga gambar dengan varchar 255. Yang keempat ada list minuman mitra. List minuman ini ada di page mitra sendiri, yaitu ada kolomnya ada ID mitra, nama minuman, harga, stok, dan gambar. Yang pertama ID itu tipenya integer dengan panjang 11, ID mitra juga tipe integer dengan panjang 11, lalu nama minuman, harga, stok, dan gambar tipenya varchar juga semua dengan panjang 255. Next. Di tabel lokasi ini ada 4, yaitu ada ID dengan tipe integer panjang 11, nama lokasi varchar 255 panjang 255, lalu ada nomor telepon dengan tipe varchar 255 panjangnya, dan alamat dengan tipe varchar panjang 255. Halo? Next. Iya Bu, kenapa Bu? Oke, ini kenapa ya? Saya udah lihat ini kenapa kayak nomor telepon itu kok varchar ya? Oke, jadi mungkin bisa saya jelasin ya Bu ya, kenapa varchar. Jadi kenapa saya pilih varchar pada nomor telepon, kan sebenarnya bisa integer kan Bu. Jadi kenapa saya pilih varchar? Soalnya kalau misalnya nomor telepon kan diawali dengan 081 Bu. Tapi kalau misalnya integer dimasukin 081, nolnya nggak bisa ke input Bu. Jadi 81 bla 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 bla. Jadi ntar kalau misalnya saya masukin nomor telepon ke tipe integer,
saat saya implementasikan ke aplikasi Flutter saya, nomor teleponnya jadi nggak perfect, Bu. Seperti itu, Bu. Juga itu yang atas lagi, Kenapa? Oh ya, Bu. yang atas lagi. Nah itu, stop. Harga itu juga varchar. Nanti kan Nah, kalau, iya. nah ini nanti kalau untuk apa namanya, untuk transaksi nggak bisa dong. Penjumlahan nanti harganya kan dikalkulasi. Oh, bisa, Bu. Bisa. Nah, kan itu teks. Apa harus dirubah dulu pas di rumusnya gitu, di apa di convert ya? Oh, kalau di Flutter-nya mungkin ntar saya parse to integer, Bu. Iya benar, saya parse to int. Baru saya jumlahkan. Apa itu? Nggak salah jadinya tipe datanya. Iya. Iya, mungkin salah kayak seperti ya. Ada kekeliruan, Bu. Pokoknya ini ya. Nah itu yang sering salah. Yang mungkin bisa diparse seperti itu ya, diparse seperti itu ya. Tapi harus hati-hati mana yang harus integer, mana yang harus varchar gitu. Oh iya sih, benar. Maaf, Bu, Nah, kekeliruan. nanti kan kita akan melakukan perhitungan gitu-gitu ya. Nah kalau tipe datanya tuh nggak sama gitu ya, nggak ini akan jadi masalah. Apalagi pas lupa kamu tuh nambahin parse-nya di parse semuanya gitu. Nah itu akan jadi kendala gitu loh. Terus sama orang yang ngerti database pasti itu kan ditanyakan, walaupun itu ya bisa-bisa aja gitu ya. Ini akan nambah baris satu baris gitu. Iya, lupa, Bu. Mungkin ada kekeliruan, Bu. Nanti mungkin saya coba untuk ubah, Bu. Nah itu juga tadi juga ada yang jadi ID apa primary key-nya siapa gitu di setiap tabel itu. Oh iya. Nah tadi belum kelihatan nih. Jadi buat yang lain ya ini kelompoknya Haikal sama Fahri kan presentasi, bukan kita menyalahkan ya, tapi kita koreksi sama-sama gitu ya. Nah itu karena Fahri, Haikal juga memikirkan ini si programmernya nanti gimana gitu kalau salah-salah nih gitu. Iya. Mana bagian atribut ya, atribut istilahnya yang atribut untuk di variabelnya itu, yang nanti kan atribut itu nanti jadi kaitannya dengan variabel gitu ya. Nah mana yang ya minimal membedakan mana yang harus float gitu ya, mana yang harus integer, itu harus dibedakan juga. Misalnya kayak harga bisa nggak sih berkoma gitu, kayak stok ada nggak. Jadi kadang kita berpikirnya lebih luas ya dari apa yang terlihat gitu, karena kita ini sebagai database developernya gitu loh. Nah itu skillnya di situ, walaupun kayaknya remeh-temeh gitu ya, tapi nanti pas transaksi, pas programming kelihatan gitu, oh ini salah desain nih gitu. Banyak kejadian seperti itu, Fahri. Karena meremehkan yang namanya database, pada inti dari nyawa dari sebuah aplikasi itu adalah database-nya gitu. Oke, terus ya. Mina ini peringatan juga buat yang lain, kelompok yang lain ya. Oke, terus ini tadi tentang apa nih? Database buat apa ini, Fahri? Aplikasinya rencananya Untuk apa? aplikasi ini, Bu, yang kantin online, Bu. Untuk mata kuliah PAB? PAB, iya. Kita gabung, Bu, jadinya. Oh, oke. Terus, lanjut. Yang keenam ada mitra dengan kolom ada ID, nanti tipenya integer, panjangnya 11. Lalu ada nama, nomor telepon, alamat, email, gambar, nama restoran, nomor telepon restoran, alamat restoran. Dengan tipe varchar semua, mungkin nanti bisa dikoreksi dengan panjang 255. Next. Akan saya lanjutkan. Yang ketujuh ada tabel order pesanan. Di situ ada beberapa kolom. Yang pertama ada kolom ID dengan tipe integer panjang 11 dengan tambahan auto increment. Yang kedua ada ID mitra dengan tipe integer panjang 11 yang mana akan menyambung ke tabel mitra yang tadi. Lalu ada ID pengguna dengan tipe integer panjang 11 yang akan menyambung ke tabel pengguna tadi. Lalu ada kolom pesanan, total harga, voucher, tanggal pesanan, status, drop shot, banyaknya dan lokasi dengan tipe varchar panjang 255. Tapi untuk yang voucher
menggunakan tipe integer dengan panjang 11 dan nyambung ke table voucher yang nanti akan dijelaskan. Lalu yang drop spot dengan tipe integer panjang 11 yang akan menyambung ke table drop spot, dan kolom lokasi dengan tipe integer panjang 11 yang akan nyambung langsung ke kolom lokasi. Selanjutnya, yang ke-8 ada tabel pengguna. Tabel pengguna mempunyai kolom ID dengan tipe integer panjang 11 dengan tambahan auto increment. Lalu ada kolom nama, nomor telepon, alamat, email, dan gambar dengan tipe varchar panjang 255. Lalu yang ke-9 ada tabel rating resto. Tabel rating resto mempunyai kolom ID dengan tipe integer panjang 11 dengan tambahan auto increment. Lalu ada kolom ID mitra dengan tipe integer panjang 11 yang akan nyambung langsung ke tabel mitra. Lalu ada kolom ID pengguna dengan tipe integer panjang 11 yang akan langsung nyambung ke tabel pengguna. Lalu ada kolom rating dan pesan yang mana mempunyai tipe varchar dengan panjang 255. Lanjut ya. Dan selanjutnya ada tabel voucher dengan yang pertama ada kolom ID dengan integer 11 memiliki atribut auto increment, dan ini menjadi primary key-nya dari tabel itu. Dan kedua ada ini typo-nya harusnya nama underscore voucher, ada nama underscore voucher, berlaku underscore sampai, dan kode redeem dengan tipe varchar 255. Dan selanjutnya ada IRD-nya, relasinya. Mungkin ini terlalu kecil, bisa pindah ke SMPP-nya. Nah, yang pertama mungkin bisa saya jelaskan dari tabel rating resto. Seperti yang dijelaskan tadi, ada integer sebagai primary key dari tabel rating resto ini, dan ada dua foreign key dari ID mitra yang parent itu ada di tabel mitra, ID pengguna dengan parent yang ada di tabel pengguna. Nah, yang kedua ada tabel mitra. Tabel mitra ini nggak ada foreign key-nya, melainkan dia menjadi parent dari tabel-tabel lain yang menggunakan foreign key-nya dari dia dengan primary key ID-nya. Yang ketiga ada list makanan mitra memiliki primary key ID, dan ada foreign key dari ID mitra yang parent-nya merupakan mitra. Yang keempat ada list minuman mitra, sama seperti yang tadi dengan ID dengan primary key ID-nya dan foreign key dari mitra sendiri. Yang kelima ada tabel pengguna dengan primary key ID, tidak ada foreign key di sini. Selanjutnya ada order pesanan dengan primary key-nya ID dari tabel itu sendiri, dan ada foreign key 2 buah dari yang parent itu mitra dan parent pengguna. Selanjutnya ada tabel admin yang tidak ada foreign key-nya, tapi ada primary key-nya sendiri dari tabel admin itu sendiri ID. Selanjutnya ada tabel voucher dengan primary key ID, lokasi dengan primary key-nya ID, drop spot dengan primary key ID, dan mempunyai foreign key ID underscore lokasi yang parent-nya itu lokasi. Mungkin sekian dari kelompok kami, Bu. Itu kenapa jauh-jauh banget, nggak kelihatan? Kenapa, Bu? Yang di PDF-nya. Nah, iya itu. Nah, jujur saya juga nggak tahu, Bu. Soalnya kan saya ekspor dari sini ya, Bu. Nah, terus pas di PDF-nya, jauh gini. Kenapa, Bu? Maaf, Bu. Suara Ibu jauh. Lihat. Ah, nih. Kenapa, Bu? Mohon maaf. Suka ke PDF-nya. Bu, mohon maaf Bu, buat suara Ibu masih kurang jelas Ibu. Suara Bu, Ibu hilang-hilangan, Bu. Maaf. Hilang-hilangan Bu suaranya Bu. Enggak, ini kenapa ya laptop saya? Nah, sudah, Bu. Kenapa, Bu? Laptop saya berdebu ini ya. Nanti saya ini dulu. Oke, udah terdengar ya? Iya. Ini gambarnya kan bisa di screenshot, Fahri. Oh iya. Kalian gimana sih? Kalian bisa programming tapi screenshot aja buat di laporan, masih lupa-lupa ini. Lupa masukin Bu, PDF Bu.
Makanya berarti ngasih tugasnya saya yang paling sulit sekalian aja ya, biar kalian bisa gitu. Yang mudah-mudah tuh malah lupa gitu. Waduh. Ya, oke, nanti diperbaiki ya. Iya, siap Bu, saya perbaiki Bu. Jadi yang penting itu untuk bagian yang harus char, yang integer, yang harus yang harus boolean, yang harus date, yang harus integer itu jangan sampai lupa gitu ya, apalagi yang kita butuh nanti untuk ngerumus gitu ya, bikin rumus gitu ya. Nanti nggak bisa digabung gitu atau dijumlahkan, kan itu nggak berpengaruh gitu ya. Terus primary key-nya juga jangan lupa. Oke, kalau ini sih udah kelihatan siapa yang primary key-nya gitu ya. Kira-kira ada lagi penambahan tabelnya nggak? Ini nanti 2 kelompok ya, ada mitra dan admin ya ini. Iya Bu, 2 kelompok. Terus yang usernya siapa? Kebetulan kalian Bu, bareng-bareng kerjainnya Bu. Admin, mitra, dan pengguna. Mana ini buat usernya kok nggak ada tabelnya? User ini pengguna Bu. Oke. Yang detail ini, yang untuk tabel. Oke, ada pengguna dan admin. Oke. Ini nggak ada terhubung dengan tabel yang lain. Saat kami membuat Bu, jujur kami belum kepikiran Bu, admin itu terhubung sama apa aja, tapi yang udah udah ada di bahasan di kelompok kami. Jadi admin itu ntar bisa lihat ininya Bu, order pesanannya, terus bisa lihat user-usernya mesen apa aja begitu Bu. Kurang lebih kalau misalnya kami mampu untuk merealisasikannya bagus, tapi kurang tahu juga Bu ntar di akhir gimana ya. Bisa. Tapi nggak ngaruh juga, dia di luar transaksi ya si admin ini. Okay. Ntar bisa tinggal ngambil dari link API-nya Bu, mungkin kalau di admin ntar. Oke, terima kasih Fahri. Berarti ini ada 2 kelompok ya? Iya betul Bu, 2 kelompok. Siap. Oke, silahkan Fahri di stop share. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada Fahri, Haikal, Gofur sama Mars Adeva ya, berempat ya? Iya betul Bu. Oke, sudah saya ambil nilainya. Oke, next. Berikutnya siapa lagi yang mau dikoreksi, yang mau berarti kan untuk ERD-nya dia udah selesai gitu ya. Oke. So, kalau udah tergambar mau bikin apa di project akhirnya, jangan lupa nanti langkah-langkahnya ya dalam tahapan-tahapannya, kemudian screenshot scriptingnya ya ketika kalian mengimplementasikan database tersebut di aplikasi seperti apa, di bagian mana settingannya atau langkah-langkah dalam implementasi tersebut didokumentasikan ya. Oke, karena tinggal sekitar berapa ya, 3-4 kali pertemuan lagi ya untuk bersiap. Mungkin sekarang 1, 18, 19, tanggal 1, tanggal 8 Juni gitu ya, mungkin ada 4 minggu lah ya. Saya perpanjang, mungkin harusnya tanggal 1 misalnya, tapi diperpanjang sampai tanggal 8 itu masih boleh gitu. Tapi kalau sebelum tanggal 8 ada yang udah selesai tanggal 1 itu atau tanggal 2 boleh presentasi ya. Oke. Silakan next, kelompok siapa lagi yang mau dikoreksi, silakan. Silakan. Bu, kelompok saya boleh deh Bu. Ya, oke, silakan. Izin share screen ya Bu. Ya, boleh. Silakan. Ya, saya Rosalia Nisa. Kita ada 4 anggota, ada Nurul Andini, ada Nia Nur Hasanah, sama Ananda Sadrina. Nah, di sini kita punya aplikasi namanya Agrotalk. Database di sini ada user, ada tabel user, ada tabel artikel,
terus ada tabel komentar, ada tabel Groker juga. Kemudian di sini ada bagian admin, ada tabel laporan Groker, ada tabel topik. Kemudian di sininya ada tabel artikel, has topik, terus suka artikel, suka Groker, dan Groker has topik. Selanjutnya dari anggota yang lain silakan dijelaskan. Tadi siapa aja anggotanya? Rosa, Andanda Sadrina, Ananda Sadrina, terus Nia Nur Hasanah, Nia Nur Hasanah, sebentar. Nia Nur Hasanah. Oh, beda kelas ya. ya Bu. Nia Nur Hasanah, Sama Nurul Andini Bu. Nur Andini ya. Oke, silakan. Silakan lanjut. Oke, mungkin dari saya dulu Bu. Pertama-tama ini ada tabel admin ya Bu. Ada tabel admin di sini dengan primary key-nya ID admin. Tunggu Bu, kurang jelas sebentar Bu. ID admin dengan Big-in 20, kemudian ada kolom email varchar 255, kemudian ada kolom nama varchar 45, kemudian ada kolom password juga varchar 255. Selanjutnya ada tabel artikel. Artikel di bagian kiri bawah ini, yang besar ini, kiri bawah. Primary key-nya ada ID artikel, kemudian geser ke kiri sedikit, baca. Oke. Kemudian ada kolom tanggal dibuat, ada date time, lanjut ada judul dari pertanyaan, kemudian judul dari artikel, kemudian ada kolom isi artikel, ada kolom media gambar, ada kolom media video, media audio, kemudian ada kolom keterangan status, kemudian ada kolom terakhir diubah, ada juga kolom jumlah suka, dan ada foreign key dari user ID. Selanjutnya, yang untuk media gambar kan medium blob ya, itu apa itu? Long blob, medium itu blob itu maksudnya tipe data yang seperti apa itu, Nia dan Rosa? Itu Bu, sebenarnya kita juga bingung waktu kemarin buat nyimpen data media kayak gambar, video, audio itu pakainya apa. Nah, sempet nyari di internet, katanya sih pakai blob. Itu kayak binary Bu jatuhnya, nyimpennya. Gitu. Kalau bedanya medium, blob, long blob sama blob, cuman di itunya apa namanya, datanya lebih besar. Kalau long blob dia bisa nyimpen lebih besar, medium ya medium, dan blob itu yang ukuran kecil aja gitu Bu. Ya, oke. Oke ya, saya juga searching. Oke, bentuknya blob ya. Nah, oke, nggak apa-apa kalau seandainya mau long blob semua, nggak apa-apa sih, biar takutnya ada gambar yang gede banget gitu ya. Kurang gede gitu, binary-nya. Oke, silakan lanjut ya. Insight juga buat yang lain ya kalau ada kasus serupa gitu ya. Oke, silakan lanjut, Rosa, Nia. Oke, baik Bu. Selanjutnya ini ada tabel artikel has topik. Ini kayak menggabungkan antara artikel sama tabel topik. Jadi di sini ada foreign key artikel ID sama topik ID. Mungkin itu dari saya, boleh dilanjut ke Nanda. Oke, ke saya dulu aja ya Nia ya. Lanjut ke bagian Groker. Untuk Groker ini sebelumnya penjelasan Groker itu dari aplikasi kita.
namanya kan AgroTalk. Nah, ini semacam aplikasi untuk bertanya. Kita mempost pertanyaan, nanti orang lain yang menjawab pertanyaan dari kita. Nah, namanya itu adalah Groker. Di dalam Groker ini tabelnya ada primary key ID Groker dengan tipe data big integer 20. Kemudian ada post underscore pertanyaan. Kemudian ada deskripsi dari pertanyaan tersebut. Ada media gambar dengan tipe data medium blob, terus media video long blob, kemudian media audio itu blob. Terus ada tanggal underscore dibuat dengan tipe data datetime, terus ada URL atau link itu varchar, kemudian jumlah underscore suka integer 20. Terus di sini ada primary key yaitu foreign key yaitu user underscore ID underscore user dengan tipe data big integer 20. Kemudian di Groker ini pertanyaan itu kan ada komentar. Nah, di sini makanya lanjut di tabel komentar. Di komentar ini ada primary key ID komentar dengan big integer 20. Kemudian ada teks isi dari komentar itu varchar 30. Terus tanggal dibuat komentar tersebut dengan tipe data datetime. Terus di sini ada primary key-nya user underscore ID underscore user big integer 20 dan ada foreign key Groker underscore ID underscore Groker dengan big integer 20. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan dengan anggota yang lain. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita beranjak ke suka artikel dulu, atau enggak suka Groker, karena sebelumnya kita bahas tentang Groker. Jadi di sini Grokernya itu bisa diberi kayak like gitu buat tiap pertanyaannya. Nah, di sini ada tanggal diberi sukanya itu, terus ada ID suka sebagai foreign key dan sebagai primary key, dan foreign key-nya itu ada user ID user itu user yang memberikan like, dan Groker ID Groker yaitu Groker yang diberikan like. Selanjutnya ada suka artikel di mana primary key-nya itu ada ID underscore suka underscore artikel. Lalu ada tanggal, datetime, dan foreign key-nya mengacu ke artikel di mana ID artikel dan user menggunakan ID user. Selanjutnya ada tabel laporan Groker. Di tabel laporan Groker ini primary key-nya adalah nomor underscore laporan dengan tipe data big integer dengan range 20. Lalu ada kolom pesan, yaitu kayak berisi pesan laporannya, misalkan mengandung rasisme dan sebagainya gitu. Terus deskripsi. Lalu di sini ada 4 foreign key. Yang pertama ada user underscore ID user, yaitu pengguna yang mengajukan laporan. Lalu ada Groker underscore ID underscore Groker, yaitu Groker yang dilaporkan. Lalu ada Groker underscore user underscore ID underscore user, yaitu pengguna yang memposting Groker yang dilaporkan. Dan terakhir ada admin underscore ID underscore admin, yaitu admin yang mengurus laporan tersebut. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tabel topik. Di dalam tabel topik sendiri ada kolom untuk ID topik sebagai primary key, lalu ada nama topik dengan tipe data varchar. Jadi topik itu kayak kita di Grokernya tuh bakal ada pilihan ngebahas seperti pupuk atau pestisida, cabai, dan lain-lain. Lalu ada tabel user. Di dalam tabel user memiliki primary key ID user. Lalu terdapat kolom nama untuk user dengan tipe data varchar. Lalu ada username untuk user juga dengan tipe data varchar.
lalu ada email dengan tipe data varchar juga, lalu password dengan tipe data varchar, dan akan ada tanggal bergabung dengan tipe data datetime. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang ERD Agrotalk. Saya mau diskusi. Ini tabel artikel has topik, artikel ID artikel, terus topik ID topik. Kemudian ke topik nih, ke tabel topik ya ada ininya. Terus ada ID topik. Tapi kan beda itu. Jadi itu topik ID topik, terus gimana sih itu? Saya agak bingung bacanya. Oh, itu namanya ya ID topiknya apa ya, sama-sama 20. Kenapa nggak di satu tabel aja? Kenapa harus dipisah itu artikel? Ada topik ya. Nah, itu gimana itu Ananda? Iya, maaf Ibu izin menjawab. Jadi ini kan kita menggunakan Workbench ya Ibu. Terus untuk setiap artikel itu kan bisa memiliki beberapa topik dan setiap topik pun bisa digunakan oleh beberapa artikel gitu, oleh banyak artikel. Berarti itu kan relasinya kan many to many. Nah, pas saya klik itu muncul satu tabel baru itu Ibu. Jadi mungkin untuk relasi many to many itu ada tabel terpisah yang mengelompokkan khusus dengan topik serta artikel yang menggunakan topik tersebut gitu Ibu. Begitupun dengan Groker has topik Ibu. Oh, oke, saya paham. Saya kira tadi ini mau bazir gitu ya dari desainnya gitu. Enggak Ibu. Oke, terima kasih Ananda, Rosa, dan Nurul ya sama Nia untuk penjelasannya. Terima kasih, silakan ditutup. Mudah-mudahan nih lancar ya pada saat nanti implementasi. Karena udah dipersiapkan. Kalau semester lalu saya tuh tidak seperti ini gitu ya. Jadinya nggak ketahuan gitu ya bentuk database yang dibuat oleh mahasiswa itu dan implementasinya nggak ketahuan. Kalau semester ini kan ada perbaikan ya dari yang kemarin-kemarin. Saya coba untuk memperbaiki ya setiap perkuliahan saya. Ada kurangnya apa gitu ya, ada apa yang belum jelas ya, apa yang belum dibahas ya, setiap ada tugas tuh saya usahakan untuk bahas biar ada yang nggak paham itu bisa paham gitu ya, walaupun ada yang serius mendengarkan, ada yang sambil tidur-tiduran ini mungkin gitu ya. Oke, terima kasih kelompok yang kedua. Kira-kira ada lagi kelompok yang mau presentasi sebelum nanti pukul 10 ya. Saya udah chat Mas Rizky, tapi Mas Rizky-nya belum balas. Apakah beliau ada kendala lagi atau bagaimana gitu ya. Oke, silahkan. Ada lagi? Silakan yang mau, ini tidak ada yang benar ya, yang benar, tetapi kelompok yang presentasi pasti nilai desain IRD-nya lebih tinggi daripada yang tidak presentasi gitu. Jadi ini tidak ada yang benar, tapi kita sama-sama perbaiki atau sama-sama saling memberikan informasi ya, kayak tadi ya, tadi di kelompoknya Umar malahan yang kayak ada gambar, ada apa itu tadi dia belum menggunakan blob ya, ternyata di kelompoknya ini cewek semua ya, Nurul, Andini, Nia gitu, Rosa gitu, itu cukup baik. Oke Bu, saya menggunakan blog gitu ya. Nah, itu informasinya cukup bermanfaat. Oke, silakan yang lain kelompoknya. Bu, dari kelompok saya ingin melakukan presentasi. Ya, oke, silakan ya. Kita lihat nih kelompoknya. Oke, siapa aja nih yang ngomongnya? Ada saya, ada Aditya, lalu ada Nanda Eka, ada Muhammad Aska, ada Muhammad Alif Nur Afrizal, sama Alam Bu, sama Alam. Oh banyak ya, oke, kelompoknya tuliskan aja deh di chat. Saya lupa biar saya nggak lupa. Ini yang admin mitra sama Silakan di kolom chat aja ya, mungkin kelompoknya bantu yang mau presentasi silakan langsung ngomong ya, silakan langsung display. Mungkin ada kelompok yang satunya bantu chat, tulis namanya di kolom chat. Bu, izin share screen ya Bu. Silakan. Jadi untuk bentar dulu, Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Sudah. Ya, jadi untuk sementara
untuk desain ARD-nya sendiri baru ada kurang lebih ada 7 tabel. Tapi ini juga bisa bertambah sesuai nanti kebutuhan Bu, karena kemarin tuh kita masih ngira-ngira kira-kira dari desain UI UX-nya itu yang dibutuhin untuk database apa aja, untuk tabel-tabelnya, dan kita baru kepikiran ada ini Bu, ada 7 tabel ini. Kepikiran. Jadi- Oke, bentar dari Arya. Ini jelaskan dulu kamu Bu. mau bikin aplikasi apa gitu, kemudian kira-kira nanti aplikasi ini transaksinya apa gitu. Itu dijelaskan dulu Arya. Ya Bu, jadi untuk aplikasi ini dari kelompok kami ingin membuat aplikasi dari mental health ya Bu ya. Jadi seperti Halodoc gitu, jadi bisa konsultasi terkait mental health. Nah, untuk yang pertama ini di sini ada ini buat tabel user dulu. Nah, tabel user ini ada username, email, password, first name, last name, gender, phone number, birth date, tanggal lahir, terus negara, kota, alat, sama kode pos. Jadi ini tuh untuk di pendaftaran nanti Bu. Untuk membuat akunnya, akun usernya dibuat dipakai untuk login ke aplikasinya. Terus untuk akun user ini juga dia nyambung ke laporan. Laporan ini dia masuk di admin Bu. Jadi ada ID, ada pengirim ID, tanggal laporan, kategori, deskripsi, dan status. Nah, laporan ini tuh dia nanti dari user ini dia ngasih laporan setelah dia berhasil melakukan transaksi juga Bu. Jadi ada transaksi di sini kan untuk pembayarannya, ada ID transaksi, ID pengguna, ID mitra, jenis transaksi, jumlah, dan waktu transaksi. Terus untuk di user sendiri dia nyambung ke tabel chat, dan tabel chat juga dia nyambung ke tabel mitra. Jadi karena user sama mitra kan nanti bisa melakukan chat untuk konsultasi. Jadi akhirnya untuk tabel chat sendiri nyambung ke tabel user dan tabel mitra. Sama seperti riwayat pengobatan. Riwayat pengobatan sendiri nanti user bisa masukin, bisa nginput riwayat pengobatannya di mana aja, dan mitra yang menangani user ini, yang menangani pasien, lihat juga riwayat pengobatan dari pasiennya ini apa. Kemudian untuk sendiri juga mitra ini si psikolognya atau psikiaternya. Nah, mitra ini juga bisa melakukan post konten seperti berita-berita ataupun kayak tips-tips untuk mengatasi mental health, atau seperti dia di situ ada mungkin dikasih saran ataupun dia dikasih sebagai apa ya, semacam hiburan gitu untuk para pasiennya gitu Bu. Cukup sekian sih Bu. Untuk saat ini baru ada segini aja. Maaf Bu, suaranya kurang terdengar jelas. Kenapa Bu? Maaf suaranya masih putus-putus. Tes postal code apa voucher? Oh, postal code. Karena postal code itu Angka kan saya ya? kan nggak tahu ya Bu ya. Ya saya kepikirannya itu postal code, saya kan angka doang. Mungkin kalau di luar sana itu, semisal kayak di luar negeri ya Bu ya, itu kan bisa aja ada yang huruf-huruf gitu Bu. Nah jadi saya mikirnya ya postal code kayaknya voucher aja nggak apa Bu. Terus juga kalau yang depannya yang tadi kayak Umar tadi nomor telepon Bu, itu kan kalau misalkan depannya 0 itu nggak akan ke input ya Bu ya. Jadi kayak langsung ke angka berikutnya. Nah mungkin kalau postal code-nya, kode-kode posnya ada yang depannya 0 juga, jadi bisa ke input juga Bu gitu. Ini nanti pastikan tidak ini ya, tidak salah pas interaksi pas ada transaksi yang lain gitu loh. Sama ya dengan tadi. Kalau seandainya dijadikan integer atau apa gitu, kayak float. Kalau float apakah dia ini juga jadinya jadi bermasalah kah gitu pas input nolnya gitu? Belum dicoba sih Bu kebetulan. Mungkin nanti bisa dicoba pakai tipe data yang lain. Ya oke, nanti pada ini kan baru rancangan ya. Nah nanti bisa bertambah juga. Nah dan kalau seandainya nanti pas pengumpulan terakhir, kalau seandainya memang tidak bisa, itu nanti di desainnya ini diperbaiki lagi ya. Biar kelihatan, oh ya ternyata pas implementasi ini nggak mau gitu, ini ada perubahan. Nah itu biar nggak salah yang dikumpulkan gitu ya, Ria ya.
Oke, jadi selama implementasi kalau ada perubahan, desain ERD-nya juga dirubah aja Bu, sesuai yang di perubahan itu. Biarkan jadi pembelajaran dan jadi dokumentasi juga buat saya. Oh ya ternyata ini ada kendala nih, biar nggak salah info gitu. Oke, silakan. Oke. Terima kasih Arya, Aditya Taki, sama Nanda ya, Alif dan Aska serta Alamsyah. Silakan stop share. Terima kasih Bu. Ya, oke, sama-sama. Silakan berikutnya siapa lagi yang mau mempresentasikan tugasnya sambil dicek ya ya tadi sudah saya bilang dia nilainya mungkin akan beda dengan teman-teman yang tidak presentasi. Halo Bu, mungkin kelompok saya Bu. Oke, silahkan tuliskan namanya siapa aja. Oke. Kelompok saya berdua doang Bu. Saya sendiri dengan Ivan Castella Audria sesuai kelompok PAB Bu. Oke. Sebentar. Kalau Alif Nur Rizal ini si Rizal ya? Iya betul Bu. Muhammad Alif Nur Afrizal, kurang Muhammad itu Bu. Ya, saya cari-cari kok nggak ada. Izin share screen ya Bu. Ya. Oke. Wait. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat Bu? Sudah. Oke. Sebelumnya kenalan dulu dengan apps-nya. Jadi ini adalah rancangan ERD untuk apps Speak Up. Jadi apa itu apps Speak Up? Jadi Speak Up itu adalah aplikasi yang mewadahi orang-orang yang terkena bully. Jadi di sana nanti orang tersebut yang terkena bully dapat melaporkan kejadian pembuliannya, dan nantinya pihak Speak Up akan memfollow up atau meneruskan terhadap instansi yang terkait. Misalkan si A terkena bully, lalu dia melaporkan melaporkan kejadian pembulian itu ke Speak Up. Nah nanti pihak Speak Up akan melakukan laporan ke instansi yang terkait, misalkan ke kepolisian atau instansi sekolah yang menjadi tempat pembuliannya. Seperti itu teman-teman. Nah terus di Speak Up ini kita memiliki banyak fitur. Yang pertama ada pelaporan pembulian. Jadi laporan di sini dia bersifat anonim. Jadi orang lain tidak bisa melihat laporan tersebut dibuat oleh siapa. Seperti itu, karena biar kita juga menjaga privasi dari korban bully. Terus juga kedua, di sini ada fitur ruang dukungan. Jadi ruang dukungan ini dia semacam grup atau komunitas orang-orang yang terkena bully. Jadi mereka di sini bisa saling support satu sama lain. Lalu yang kedua juga ada fitur consultation. Jadi di sini para pembuli bisa melakukan konsultasi terhadap dokter, entah itu psikiater atau psikolog. Lalu juga di sini ada fitur artikel. Jadi nanti teman-teman korban bully bisa membaca artikel-artikel mengenai khususnya kasus bully. Jadi mungkin ada tips and trick biar tidak terkena bully, lalu tips and trick biar bisa kuat dan lain sebagainya gitu. Terus juga di sini ada fitur lacak laporan. Jadi ketika nanti si user atau si korban bully ini melaporkan bully, jadi dia bisa ngecek nih laporannya itu saat ini udah masuk di tahap apa gitu. Jadi modelnya laporan itu seperti laporan tracker saat kita di e-commerce, misalkan di Blibli kita check out sebuah barang dan itu kita bisa ngecek nih barang tersebut udah sampai mana, terus sudah sampai di rumah kita atau belum gitu ya. Nah laporan di Speak Up ini mirip seperti itu. Jadi ketika user laporan, dia bisa ngecek laporannya udah di
konfirmasi atau udah dilaporkan ke instansi yang terkait atau belum gitu. Jadi biar dia merasa lebih aman. Oke, jadi kita masuk ke IRD-nya. Jadi di sini yang pertama kita ada table role. Jadi di sini role ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada admin, lalu kedua ada user, dan juga yang ketiga ada dokter. Nah di sini juga ada specialization. Jadi specialization ini dia berisi ketika si user ini adalah dokter gitu. Jadi dokter ini nanti dia ada specialization-nya. Nah, user ini dia dibagi menjadi 3 seperti yang dikatakan tadi di table role. Dia ada user biasa, lalu juga ada admin, lalu juga ada dokter. Seperti ini. Jadi di user ini ada ID, ada full name, ada phone number pakai char tentunya karena tipe data ini baik digunakan ketika panjang sebuah karakternya ini sudah bisa ditentukan atau panjang karakternya ini sudah fix gitu teman-teman. Terus juga yang keempat ada email, lalu ada password, juga ada avatar. Jadi avatar di sini dia bukan foto pribadi dari si user, tapi avatar ini seperti karakter random. Lalu juga di sini ada specialization ID sama role ID. Dia sebagai foreign key ke table specialization dan juga role. Lalu selanjutnya di sini ada status. Jadi status ini berfungsi untuk apakah user ini aktif atau tidak gitu. Karena kan sekarang aplikasi di Play Store itu mewajibkan kita untuk membuat fitur delete account. Jadi delete account di sini nanti dia bakal berubah menjadi value-nya ini 0 ketika si user udah delete account, sehingga nanti user tidak bisa login lagi ke dalam aplikasinya. Nah itu ketentuan dari Play Store teman-teman. Jadi harus ada fitur ini sekarang di step apps. Lalu juga ada create add. Create add ini value-nya nanti ketika user register nanti waktunya dicatat lalu dimasukkan ke dalam sini. Lalu updated add ini dia nanti default-nya adalah kosong, namun ketika user nanti melakukan perubahan profil dia akan terisi. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya ada table notification. Jadi notification ini dia table yang menyimpan notifikasi-notifikasi ke user. Lalu di sini juga ada notification ID. Di sini berisikan kategori-kategori dari notifikasi. Entah itu kategorinya adalah kategori chat atau kategori laporan dan lain sebagainya. Lalu di sini juga notification berisi beberapa field. Yang pertama ada ID, lalu ada title, ada description, ada destination user ID. Jadi destination user ID ini dia berisikan ID dari si user. Jadi destination user ID di sini dia null teman-teman. Jadi awalnya dia bisa diisi null. Kalau misalkan null berarti nanti destination notification-nya ini ke semua user. Sedangkan kalau misalkan destination user ID-nya ini ada value-nya, yaitu ada value dari ID user, dia nanti bakal spesifik ke user tersebut aja notifikasinya. Lalu di sini kategori ID dia untuk foreign key terhadap notification kategori. Lalu juga ada created add, yaitu dia tipe datanya timestamp. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Ivan Castella. Baik, yang berikutnya ada tabel consultation atau konsultasi yang nantinya para pengguna, para user bisa konsultasi kepada dokter. Di situ ada ID, tipe datanya integer, lalu ada sender ID, receiver ID, berikutnya ada message text, lalu message image, already seen, dan created at. Already seen ini suatu tipe data, suatu notifikasi di mana pesannya telah dibaca. Lalu nanti saat konsultasi juga bisa menampilkan foto. Jadi di sini ada message image. Berikutnya ada tabel reports, yaitu tabel laporan yang telah tadi dijelaskan oleh Dino. Isinya itu ada ID, user ID, lalu ada description. Karena nantinya laporan ada deskripsi laporannya, misalnya dia dibulinya kenapa dan bagaimana. Lalu ada incident time yang tipe datanya timestamp, lalu incident location, lalu incident coordinate atau jadi titik lokasinya itu di mana, lalu created at
yaitu kapan terjadinya pembulian tersebut atau laporan tersebut kapan dilaporkan. Lalu di sini laporan juga bisa dicek status laporan itu seperti apa. Jadi ada tabel report status juga, ada ID, lalu ada title dan deskripsinya. Kemudian laporan juga bisa di-track. Ada report trackers di sini, isinya itu ada ID, status ID, report ID, lalu ada note dan created at. Kemudian laporan tadi juga bisa disertakan dengan bukti laporan atau report evidences. Nah, tipe datanya itu ada diisi dalam tabel tersebut ada ID, report ID, dan juga image. Jadi bukti laporannya bisa berupa gambar juga. Kemudian tabel yang terakhir adalah artikel, di mana seperti yang telah Dino jelaskan, artikelnya para user bisa melihat artikel yang berisi tentang kasus-kasus pembulian atau bagaimana cara menghadapinya atau tips-tips yang diberikan di sana. Isinya itu ada ID, lalu ada title, ada konten, ada banner, karena artikel tentunya ada banner, karena kalau cuma berupa tulisan doang sepertinya sudah kurang menarik di zaman sekarang ini. Lalu ada author ID dan juga created at. Sekian dari kami, Bu. Terima kasih. Itu saya sama Ivanka, saya mau cross check aja nih. Berarti ini aplikasinya semacam kayak 911-nya di Amerika, tapi ini untuk khusus pembulian saja. Apakah gimana nih idenya? Saya mungkin agak miss nih, Dino sama Ivanka. Oke, Bu, mungkin sedikit berbeda sih, Bu. Kalau 911 itu kan dia langsung ini ya, Bu, gitu. peer-to-peer, langsung peer-to-peer terhadap instansi kepolisian gitu ya, Bu. Nah, kalau kita di sini tuh difilter dulu, Bu. Jadi kan kita ini maaf banget, jadi kita nggak percaya terhadap user, Bu, gitu. Jadi kan ada aja user yang iseng gitu ya. Jadi dia ini melakukan laporan-laporan dan itu data palsu gitu, Bu. Nah, dari kita nanti bakal ngefilter dan menyaring dulu data laporan tersebut, sehingga nanti ketika laporan itu menurut kita udah valid dan juga benar adanya kejadian tersebut, kita baru proses laporan tersebut gitu, Bu, terhadap instansi yang terkait. Nah, kalau 911 itu kan langsung ke kepolisian, Bu. Nah, kalau kita ini kalau misalkan pokoknya itu sebagai apanya gitu, makanya saya tadi nanya kamu tuh posisinya sebagai apa gitu loh. Kita ini sebagai penyalur, Bu. Pihak ketiga berarti. Pihak ketiga, Bu. Berarti nanti kan sama aja kan, kepolisian itu sebetulnya kan pihak ketiga juga. Nah, terus ya tapi dia kan langsung ya, dia agak beda dikit ya. Oke, pihak gitu. Nah, berarti kalian kan pihak ketiga. Nanti misalnya nih, misalnya yang bermasalah itu Novalino gitu. Novalino bermasalah dengan Prodi STI misalnya. Nah, aku pihak ketiga, misalnya Novalino melakukan pembulian terhadap admin misalnya, kok admin kasih Mas Abdul. Iya, oke, Bu. Nah, kita ini nanti Dino cek dulu betul atau enggak, baru nanti dari aplikasi Dino, dari pihak admin itu menghubungi ke Prodi, ke Pak Lipur misalnya. Yes, betul banget, Bu. Oke. Berarti nanti harusnya ada mitra apa ya? Jadi ada operator yang penyelesaiannya gimana gitu loh, Dino. Oke, jadi nanti penyelesaian dari kita ini, Bu. Jadi kita nanti bakalan lapor nih ke instansi yang terkait. Kalau di sini kan case-nya ada STI gitu. Jadi kita lapor ke Prodi STI dan kita bakalan minta kejelasan ke Prodi STI yang diambil itu apa dan nanti kelanjutannya kayak gimana gitu. Nah, kalau misalkan nanti si Prodi STI ini udah menindaklanjuti Novalino, berarti kita bakal terus mengupdate status dari laporan tersebut di app kita gitu, Bu. Oke. Nah, itu datanya itu seandainya misalnya ini tidak ada penyelesaian gitu ya, terus udah ada nih upaya dari pihak ketiga ini untuk menyelesaikan ke pihak yang bermasalah gitu ya dari. Nah, itu nanti kelanjutannya apa lagi nih nanti? Jadi jadi kita ini kan ada instansi Komnas Anak dan lain-lain gitu. Komnas ini ya, Komnas Anak, Komnas Perempuan. Iya, betul, Bu.
Iya, Nggak ada. iya betul Bu. Gitu. Oh, ini maksudnya ini adalah kayak pihak ketiga ataupun div tertentu dari Komnas Perlindungan itu ya, Iya Bu. LPS. Heeh. Berarti ambilnya harus ngambil orang-orang itu ya, karena orang-orang mereka itu yang membuat para pembuli ini merasa aman gitu. Ya intinya apps ini tuh kayak pencepu gitu lah Bu. ya kayaknya saya tuh tadi tuh memikirkan ini gimana sih legalitasnya di aplikasinya ini gitu. Kalau ya saya kayak ada bagian, mungkin ada satu orang dari LPSK yang jadi admin Komnas Perempuan, Komnas Anak, apalagi yang sering jadi Iya, korban. jadi kita nanti kayak kerja sama sama pihak-pihak seperti itu sih Bu. Iya, kayak Kominfo sih, kayak ada yang bidang cyber, bidang bullying yang kita sih kayaknya banyak sih sekarang itu yang harus kita pikirkan. Maksudnya untuk bullying ini kayak kita di negara kita nggak tahu apakah udah ada gitu ya tim yang betul-betul menangani kasus bullying ini, karena apakah orang yang subdivisi UU ITE gitu-gitu ya, betul nggak sih? Kayak gitu. Itu bisa jadi sih Bu, itu bisa jadi bisa jadi nanti kita bakal idenya Bu, karena kita sih dari awal nggak sampai ke Kominfo gitu sih Bu. Iya, maksudnya saya berpikirnya kalau seandainya gitu ya di implementasi gitu, aplikasi kamu ini di siapa gitu, pihak ketiganya itu siapa gitu loh. Kalau 911 kan jelas polisi gitu, makanya berarti kalau untuk kasus bullying ini kan ada beberapa kondisi ya di Indonesia, kalau perempuan sendiri gitu ya, anak sendiri. Nah itu artinya nanti yang akan menjadi admin di aplikasi ini adalah mereka-mereka itu gitu ya, sehingga pun laporan-laporan yang masuk itu betul-betul betul-betul terjamin lah gitu, nggak yang iseng-iseng gitu loh. Betul Bu. Andainya mereka ada laporan iseng pun kan laporan palsu, berarti kan ada kayak license agreement bahwasanya ini benar nih laporannya bukan laporan palsu. Kalau seandainya terbukti laporan palsu, nanti ada ada punishment apa, itu juga harus dipikirkan Dino, Iya, Bu. Kayak gitu-gitu ya. Oke, siap, kasih masukannya Bu. Nah itu terus ada pilihan ini nggak, kadang-kadang ya, kadang kan Indonesia itu kayak gitu. Kalau seandainya ya mungkin kayak nama pelapor itu boleh dua pilihan harusnya. Dia mau pakai nama samaran atau tapi kalau dia ngelaporin ke aplikasi harus nama asli ya. Tapi Iya, betul Bu. kalau berkenan nanti untuk di post gitu ya, disampaikan itu mau nama samaran, itu ada pilihannya juga, ada fieldnya juga sih. Dia pakai nama samarannya apa gitu, apakah nama singkatannya atau apa. Terus kalau seandainya tidak juga ada solusi, misalkan ada bagian solution ya, ataupun di bagian status, tidak pun ada status solusi gitu. Nah si pelapor ini mau bantu viralkan, ya udah konekkan aja ke sosial medianya dia gitu, atau ke sosial medianya si Speak Up ini gitu. Jadi ada sosial media Speak Up, mungkin Speak Up punya Instagramnya, punya TikToknya, punya YouTube-nya gitu ya. Jadi setiap laporan itu yang udah ditulis oleh si pelapor dengan izin si pelapor itu masuknya di akun bantu viral Speak Up gitu. Oh iya, boleh mungkin Bu. Kalau seandainya udah nggak ada solusi nih gitu ya, mau dikawal oleh netizen gitu ya. Oh iya. Kan lebih cepat kerjanya netizen daripada. Oh iya benar Bu. Lebih cepat netizen kayaknya Bu. Ya kayak saya nggak mau menjelekkan instansi orang ya. Netizen sekarang dapat tugas baru gitu ya, pengawal kasus-kasus gitu. Oke, gitu ya. Ivanka mungkin banyak Bu. Chit-chatnya barusan mungkin bisa jadi perbaikan atau apa. Mungkin ada dari teman-teman yang mau menambahkan gitu ya, kira-kira. Ya ini bisa juga gitu. Boleh. Pikirannya itu